Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, materi yang akan kita bahas adalah aspek etika dan hukum dalam pengelolaan data kesehatan. Pokok materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah pengantar data kesehatan, aspek etika dalam pengelolaan data kesehatan, aspek hukum dalam pengelolaan data kesehatan, konsekuensi pelanggaran etika dan hukum, studi kasus dalam aspek etika dan hukum, dan terakhir adalah langkah-langkah pencegahan supaya tidak terjadi lagi yang berkaitan dengan masalah etika dan hukum berkenaan dengan data kesehatan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa data kesehatan merupakan aset yang sangat berharga, namun juga sangat sensitif. Pengelolaan data kesehatan yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari pelanggaran privasi hingga penyalahgunaan data. Oleh karena itu, penting kiranya kita untuk memahami prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku dalam pengelolaan data kesehatan. Kita akan membahas definisi. Yang pertama adalah berkaitan dengan data kesehatan. Data kesehatan itu mencakup informasi pribadi mengenai kondisi medis seseorang, rekam medis, hasil laboratorium, diagnosis, perawatan yang diberikan, serta informasi lain yang terkait dengan kesehatan individu. Yang kemudian kedua adalah etika, yaitu kumpulan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Dalam konteks data kesehatan, etika berkaitan dengan nilai-nilai seperti autonomi, kebaikan, tidak membahayakan, dan keadilan, seperti yang tercantum di dalam Code of Conduct gitu ya. Etika profesi kesehatan ada 4 prinsip dasar etika. Hukum ini berkaitan dengan kumpulan aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum data kesehatan itu berarti mengatur bagaimana data kesehatan dapat dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dibagikan. Aspek etika dalam pengelolaan data kesehatan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu prinsip privasi dan kerahasiaan. Privacy itu adalah hak individu untuk mengontrol informasi pribadi, termasuk data kesehatan. Sedangkan kerahasiaan adalah kewajiban profesional bagi tenaga kesehatan ataupun siapa saja yang bekerja di dalam pelayanan kesehatan untuk menjaga data kesehatan pasien agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab. Kemudian kita juga harus mengetahui ada prinsip di dalam pengelolaan data kesehatan ini masuk ke dalam aspek etika, yang dimana prinsip ini atau aspek ini berlandaskan dari etika 4 dasar etika di dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah prinsip otonomi, bahwa pasien berhak untuk mengetahui siapa yang memiliki akses ke data kesehatan mereka dan untuk memberikan atau menolak izin penggunaan data. Prinsip otonomi pasien juga di sini bisa memberikan kewenangan kepada pasien supaya data itu tidak boleh diakses oleh orang-orang tertentu jika memang dikehendaki. Namun tidak berlaku jika data kesehatan itu untuk kepentingan penyidikan, penelitian kesehatan, peningkatan kesehatan pasien gitu ya, dan keperluan lain atau kepentingan lain yang diatur oleh undang-undang. Yang kedua adalah prinsip non-maleficence atau tidak merugikan. Data kesehatan itu seharusnya dikelola
sedemikian rupa agar tidak menyebabkan kerugian bagi pasien, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Dengan demikian, data kesehatan tidak boleh memberikan dampak yang negatif bagi pasien, terkecuali data yang sangat sensitif tapi ternyata dibocorkan atau dikeluarkan dengan sengaja. Itu berarti ada hal yang melanggar, gitu ya. Itu udah hal yang melanggar. Contohnya apa? Contohnya adalah berkaitan dengan data atau informasi status pasien yang HIV misalkan, ya. Kemudian penyakit yang mungkin tidak ingin diketahui oleh orang-orang tertentu. Kemudian prinsip yang ketiga ada beneficence atau kebajikan. Penggunaan data kesehatan itu harus bertujuan untuk kesejahteraan pasien, seperti untuk meningkatkan kualitas perawatan atau untuk penelitian medis yang dimana data nanti itu akan dipakai memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Jadi tidak boleh data itu dipakai untuk kepentingan yang individu atau untuk kepentingan sekelompok orang, ya, untuk keuntungan sekelompok orang tertentu. Harus ada kepentingan untuk masyarakat atau untuk pasien, setidaknya pasien itu sendiri. Dan terakhir adalah prinsip keadilan, bahwa pengelolaan data kesehatan itu harus adil, tanpa diskriminasi, dan memastikan bahwa semua pasien mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian kita beralih pada aspek hukum dalam pengelolaan data kesehatan. Saya highlight saja undang-undang yang besarnya, gitu ya, atau undang-undang yang terkait. Ya, sebenarnya banyak, gitu ya, undang-undang ataupun aspek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan data, gitu ya. Namun untuk data kesehatan kita akan spesifikkan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang dimana ini adalah Undang-Undang Omnibus Law, gitu ya. Yang sebelumnya menarik, gitu ya, menarik dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ya, Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan seterusnya. Ada 11 undang-undang yang dibatalkan oleh undang-undang ini dan dirangkum menjadi satu, gitu ya. Berkaitan dengan pengelolaan data kesehatan, rekan-rekan bisa melihat pasal 296 ayat 3, 297 ayat 3, 339 ayat 4, 347 ayat 2, yang dimana pada intinya semua pasal tersebut mencantumkan ataupun berisikan tentang kewajiban fasilitas kesehatan dan sejenis, ya, termasuk dalam hal ini adalah tenaga kesehatan juga, untuk menjaga kerahasiaan data pasien, ya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik. Di sini mengatur tentang perlindungan data pribadi secara umum dalam transaksi elektronik, termasuk data kesehatan. Kemudian muncul di tahun 2022, sebetulnya sudah ada Undang-Undang PDP, ya, perlindungan data pribadi. Namun perlindungan data pribadi lebih banyak mengatur bagaimana pasien atau perorangan, konsumen, itu mengenerate dan membagikan konten. Kemudian Permenkes nomor 18 tahun 2022 itu tentang penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui sistem informasi kesehatan. Di pasal 29 sampai 31, rekan-rekan bisa melihat di situ tercantum, ya, ataupun secara implisit mengatur tentang keamanan dan perlindungan data kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
sebetulnya ada standar data gitu ya. Di situ dicantumkan ataupun diterangkan, dituliskan tentang standar datanya, standar data yang telah ditetapkan oleh peraturan ataupun keputusan pemerintah. Kemudian kita akan melihat hak-hak pasien. Di dalam perlindungan data ataupun perlindungan data dan informasi serta keamanan, kita juga harus mengetahui hak-hak pasien supaya tidak terjadi pelanggaran dari hak-hak pasien itu sendiri. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak ini, berarti tidak menunaikan kewajiban atau ada pelanggaran dari ketentuan yang sudah berlaku. Hak-hak ini dibagi menjadi dua. Ada hak atas privasi, yang dimana maksudnya adalah pasien memiliki hak untuk merahasiakan kondisi kesehatan mereka kecuali diizinkan oleh hukum atau untuk kepentingan perawatan medis. Seperti yang saya sampaikan, jika informasi kesehatan pasien ini tidak dikehendaki untuk tidak diketahui oleh orang lain, maka tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan itu juga bertanggung jawab atau wajib untuk melindungi informasi tersebut atau mengakui hak-hak pasien tersebut, karena ada hak otonomi di situ, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hak atas akses data. Pada prinsipnya, pasien memiliki hak untuk mengakses data kesehatan mereka sendiri dan meminta perbaikan jika terdapat kesalahan. Sama halnya dengan rekam medis. Berkas rekam medis itu milik rumah sakit, tapi data dan informasinya adalah milik pasien. Sehingga di sini sudah jelas-jelas bahwa data ya itu adalah hak dari si pasien. Lalu kewajiban tenaga kesehatan dan vaskes apa? Yang pertama adalah menjaga kerahasiaan data pasien. Yang kedua, memastikan data kesehatan disimpan dengan aman dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu harus ada otorisasi dan autentikasi, gitu ya. Dan yang ketiga adalah mematuhi prosedur hukum dalam pengelolaan, penyimpanan, dan transfer data kesehatan. Jangan sampai misalkan ada tenaga kesehatan yang tidak secara sengaja, mungkin kalau tidak secara sengaja mungkin agak atau tidak disadari, ya tanpa disadari tenaga kesehatan itu membocorkan ya informasi tentang kesehatan seseorang, gitu ya. Nah, itu tidak boleh atau tidak diperkenankan. Contohnya apa? Contohnya misalkan tenaga kesehatan biasanya misalkan dalam jam waktu istirahat atau pasif, gitu ya, secara refleks itu biasanya akan mengobrol, gitu ya, tentang kondisi pasien yang ada di ruangan atau pasien tanggung jawabnya, gitu ya, sehingga tidak secara sengaja keluar, gitu, informasi itu. Nah, itu perlu diperhatikan, gitu ya, atau untuk setiap tenaga kesehatan. Kemudian ini juga berkaitan dengan data pasien yang dikirim melalui jalur yang tidak sah. Itu sebetulnya tidak boleh juga, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya mengirimkan data kesehatan pasien itu di luar dari sistem informasi kesehatan yang telah ditetapkan, entah itu melalui WhatsApp, entah itu melalui email, gitu ya. Itu sebetulnya tidak diperkenankan sebetulnya, gitu ya, sebetulnya. Namun karena alasan efektivitas dan efisiensi, maka akhirnya ditransmisikan melalui jalur komunikasi lain. Nah, ini juga masih menjadi atau masih butuh kajian lebih lanjut, gitu ya. Kemudian apa yang menjadi konsekuensi pelanggaran dari etika dan hukum tersebut, gitu ya. Yang pertama, dampak secara hukum, bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang.
perlindungan data, yang sehingga mengakibatkan atau bisa mengakibatkan sanksi pidana, denda, dan pencabutan izin praktik bagi tenaga kesehatan atau izin operasional fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah dampak etika, hilangnya kepercayaan pasien terhadap penyedia layanan kesehatan. Ini juga bisa merugikan ya reputasi ya jadi turun. Kemudian dampak sosial dan psikologis, ini berkaitan dengan trauma bagi pasien yang datanya terekspos. Gitu ya, potensi penyalahgunaan juga bisa menjadi tujuan kriminal atau diskriminasi. Kemudian ada tantangan. Nah, ini yang menjadi tantangan pengelolaan data di bidang kesehatan, karena ini belum bisa dibilang masih menjadi PR besar bagi sektor layanan kesehatan. Yang pertama adalah ancaman keamanan. Ya, data kesehatan itu sangat rentan terhadap serangan cyber. Ya, buktinya sudah ada banyak gitu ya. Kemudian privacy yang tadi yang saya sampaikan gitu ya, tanpa sengaja ataupun bahkan bisa ada juga oknum yang disengaja gitu ya menyebarkan data dan informasi kesehatan pasien di muka umum atau ke orang lain ya tanpa hak. Kemudian aksesibilitas. Data kesehatan itu harus mudah diakses oleh pihak yang berwenang, namun tetap aman, gitu ya. Cuman sekarang kendalanya ketika rekam medis elektronik itu diterapkan, bagaimana caranya pasien bisa mengetahui datanya, gitu ya. Sedangkan data dan informasi itu adalah milik dari si pasien, gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Apakah itu mendevelop aplikasi mobile gitu ya atau portal pasien. Nah, itu menjadi kebijakan dari rumah sakit. Kemudian utilitas. Data kesehatan itu harus bisa dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan layanan kesehatan, namun tetap memperhatikan etika dan hukum. Di sini muncullah namanya komite etik penelitian, sehingga setiap penelitian yang melibatkan manusia gitu ya dalam penelitiannya, terutama dalam hal ini adalah sebagai subjek langsung gitu, atau objek langsung, maka perlu ada peninjauan terhadap protokol dari penelitiannya gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pelanggaran. Kemudian selanjutnya kita akan beralih kepada studi kasus. Yang pertama adalah kebocoran data rekam medis. Saya rasa ini juga banyak ya dilakukan ataupun terjadi, maksud saya terjadi ya. Ini contoh sebuah rumah sakit mengalami kebocoran data rekam medis pasien akibat serangan cyber. Akibatnya data pribadi dan informasi kesehatan pasien tersebar luas di internet, termasuk data riwayat penyakit menular. Pelanggarannya adalah terhadap privasi dan keamanan data. Dampaknya ini bisa macam-macam ya, karena datanya lengkap, kemudian datanya sensitif, maka pasien bisa saja mengalami diskriminasi, bisa saja mengalami penipuan atau bahkan ancaman fisik gitu ya. Nah, ini dampaknya lagi adalah rumah sakit bisa menghadapi tuntutan hukum gitu. Kemudian ada penggunaan data pasien tanpa persetujuan. Ini adalah kasus yang ramai juga gitu ya sebetulnya. Ini kasus real. Sebuah perusahaan farmasi menggunakan data genetik pasien tanpa persetujuan untuk pengembangan obat baru. Data tersebut diperoleh dari sebuah rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Pelanggarannya yaitu berkaitan dengan pelanggaran prinsip otonomi, dan bisa saja ini kemungkinan pelanggaran hukum perlindungan data pribadi gitu ya, general data consent. Kemudian dampaknya hak privasi yang dilanggar, dan bisa saja kehilangan kepercayaan terhadap lembaga kesehatan. Kemudian ini penggunaan data kesehatan untuk pemasaran. Ini juga sering ditemukan gitu ya, bahwa
banyak perusahaan-perusahaan gitu ya, itu menjual data ternyata ya, data yang masuk ke dalam platform kesehatannya dijual ataupun secara sengaja diberikan kepada platform lain gitu ya, yang mungkin beda bidang tapi masih satu perusahaan gitu ya. Nah, kasusnya adalah sebuah perusahaan pemasaran menggunakan data kesehatan pasien untuk menargetkan iklan produk tertentu. Ya, data tersebut diperoleh dari sebuah aplikasi kesehatan yang populer. Ini tentu adalah pelanggaran terhadap data privacy, dan penyalahgunaan untuk kepentingan komersil. Ini juga bisa masuk ke dalam ranah perdata dan bahkan mungkin bisa saja ke pidana. Ya. Kemudian langkah-langkah pencegahannya, tentu kita harus melakukan pelatihan etik dan hukum bagi tenaga kesehatan, ya, penguatan kebijakan keamanan data, entah itu menerapkan protokol keamanan yang ketat atau menggunakan enkripsi dan autentikasi yang kuat, dan peningkatan kesadaran pasien, yaitu mengedukasi pasien tentang hak mereka terkait data kesehatan dan bagaimana mereka dapat melindunginya. Terakhir dari kesimpulan materi ini adalah pengelolaan data kesehatan memerlukan keseimbangan antara kepentingan individu, yaitu kita harus menjamin privasi dan otonomi, dan kepentingan publik, yaitu peningkatan kualitas kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang aspek etika dan hukum sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam layanan kesehatan. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.